Halo semua, balik sama gue Wan di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue akan ajak lo semua untuk membahas strategi bench boost di Double Game Week 37. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, sebelum masuk ke dalam pembahasan, gue ingin kasih tau lo semua satu game yang baru aja gue mainin minggu lalu. Dan menurut gue ini game yang seru banget, namanya GPL Fantasy. Jadi GPL Fantasy sendiri adalah game e-sport fantasy manager, dimana kalian bisa menangin saldo dana dari berbagai kontes kalian. Dan menariknya di GPL ini banyak banget liga. Kalau kalian lihat di sini ada Liga Rusia, Serie A, Liga Turki, bahkan pastinya Liga Inggris. Liga yang selalu kita bahas ya guys. Dan selain itu juga GPL ini hadiahnya langsung guys. Jadi kalian gak perlu nunggu satu musim, tapi setiap kontesnya kalian bisa menangin saldo dana kalau kalian pastinya nyusun tim dengan benar dan ikutin strategi dari gua. Dan terakhir pastinya menurut gua GPL ini aplikasi yang cukup simple dan gak ribet itu ya. Jadi mudah banget untuk kalian semua paham dan bisa mainin GPL Fantasy ini. Terutama buat kalian semua manajer fantasy yang udah sering banget mainin game fantasy seperti ini ya guys. Jadi menurut gua gak usah tunggu apa-apa lagi, langsung aja download GPL Fantasy. Buat linknya sendiri kalian bisa langsung aja ketik www.playgpl.com dan langsung install sekarang. Dan sebelum gue kelupaan, gue juga pengen ajak kalian semua main satu pertandingan, satu kontes yang menurut gue bakal seru banget, yaitu MU menghadapi Arsenal, yang mana nanti videonya akan gue buat khusus ya mengenai strateginya. Tapi buat kalian semua langsung aja tanda ini pertandingan atau kontes antara MU menghadapi Arsenal dan langsung buruan bikin timnya sekarang biar bisa ikutan kontes dan menangin saldo dana. Oke, jadi langsung aja gue mulai dulu dari pastinya review Game Week 36, dimana nih video gue shoot di hari Senin dan Manchester United belum bermain. Jadi gue masih punya satu permainan lagi atau punya satu pemain lagi, yaitu Garnacho yang masih bisa mendapatkan poin. Cuma secara overall di sini gue sekarang panah merah. Kenapa? Kalian tahu alasannya, apalagi buat kalian semua yang di Twitter pastinya tahu kalau gue kaptenin Palmer di menit-menit terakhir dan ternyata itu membuahkan hasil yang sangat buruk ya guys. Walaupun gue bisa bahas nanti sedikit mengenai ranking gue yang mana sebenarnya nggak begitu jauh ya, 200.000 ke 207. Cuma pastinya sayang banget gue kehilangan 21 poin dari Haaland, dari kapten, dan Palmer itu cuma mendapatkan 8 poin ya guys. Jadi kalau kalian lihat di Twitter, argumen gue adalah Palmer ini memang secara performance di home bagus banget, terbukti. West Ham secara XGC atau dari kemungkinan mereka kebobolan jelek banget, dan emang terbukti juga mereka kebobolan 5 gol. Tapi sayangnya Chelsea kali ini udah, gue bisa bilang mungkin ya, gak terlalu kebergantungan lagi secara finishing melalui Palmer. Walaupun Palmer sendiri menurut gue secara permainan masih yang bener-bener mendominasi banget dari Chelsea gitu. Tapi ya mau dikata apa lagi guys, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Buat kalian semua yang ikutin gue minta maaf banget. Tapi ya harusnya kalian bisa mengambil keputusan sendiri ya. Dan ya gue mengambil keputusan gue sendiri bahwa gue nggak akan kapten Haaland karena gue ingin ngejar ranking gue. Dan ternyata kali ini ya, namanya juga game FPL ya guys, ada resikonya. Dan resikonya kali ini bisa dibilang gak bagus. Dan sekarang poin gue di 86, walaupun gue tahu baik banget yang udah 100 poinan segala macem. Tapi ranking gue panah merah kecil. Dan pastinya di tim gue kalau kalian lihat gak baik-baik aja juga. Kenapa? Karena pastinya gue mau bench boost di game 37, tapi secara pemain kurang maksimal pastinya dibandingkan dengan yang wildcard di game 31, game 35 kemarin. Dan langsung aja gue akan bahas siapa aja pemain yang menurut gue akan gue transfer menuju bench boost di game 37. Dan gue pengen ngajak lo semua untuk melihat pemain tim-tim mana aja yang punya fixture bagus banget sampai dengan pertandingan terakhir. Yaitu kalau gue rutin di sini menggunakan tableau dari tim Bayer. Di sini Spurs, Chelsea adalah dua tim dengan fixture bisa dibilang paling gampang. Dan juga banyak fixture-nya ya, ada 3 fixture. Spurs sendiri punya Burnley, City, dan juga Sheffield. Sedangkan Chelsea ini punya Nottingham Forest, Brighton, dan juga Bournemouth. Di bawahnya ada Nottingham Forest dan juga Burnley sama Luton. Cuma gue rasa gue gak akan ambil pemain dari 3 tim tersebut, apalagi untuk game 37 karena mereka gak double. Mereka semua kebantu sama fixture mereka di game 38. Tapi selain itu di bawahnya ada Newcastle, Manchester City, Arsenal. Jadi menurut gue ini adalah 6 tim yang atau 5 tim yang mungkin bisa dibilang
yang perlu kita bener-bener fokuskan ke sana gitu guys sampai dengan game week 38. Sisanya kayak MU, walaupun MU sini punya 3 pertandingan juga, tapi secara fixture bisa dibilang kurang bagus dibandingkan dengan tim-tim lain. Masih lebih bagus Brighton sebenarnya, dan juga di sini Arsenal yang gak double game week sendiri punya fixture lebih bagus daripada MU itu sendiri menurut gue. Jadi ini dia juga dilema kita pastinya, menurut gue kalian gak harus punya semua pemain double game week, dan itu menurut gue juga ngaruh ke dalam pastinya transfer kalian ya, apakah harus minus sampai 8, harus sampai 12. Sekali lagi bisa dibilang mungkin pemain Arsenal sekarang masih lebih bagus daripada pemain MU gitu kan. Arsenal masih mau juara menghadapi MU yang secara defensive line mungkin improve, tapi Arsenal juga kita lihat pertandingannya kemarin bagus banget, mendominasi banget. Dan ya sebelum jadinya gue akan ajak lo semua untuk lihat transfer, gue juga pastinya ingin melihat data-data dari tim-tim yang gue bilang tadi, apakah emang bagus dan juga pemain mana aja yang menurut gue layak untuk kita ambil. Nah, oke guys, jadi ini ada tim defense atau bisa dibilang pertahanan dari masing-masing tim ya. Gue ambil data XG conceded seperti biasa. Dan kalau kalian lihat dari 6 pertandingan terakhir di sini, MU, West Ham, Aston Villa dan juga Tottenham adalah 4 tim yang punya XGC terburuk gitu guys. Jadi kalau kalian ingat MU, West Ham dan juga Aston Villa dan juga Tottenham, ini pertandingannya seperti yang gue bahas tadi. MU ini akan menghadapi Arsenal, Newcastle dan juga Brighton. Jadi menurut gue aset Arsenal ini masih bagus banget menghadapi MU yang punya XGC di 6 pertandingan terakhir ini paling jelek. Dan juga Newcastle yang bisa dibilang juga debatable ya, away formnya sekarang udah bagus lagi, akan menghadapi MU di Old Trafford. Jadi kayaknya mulai wajib juga untuk memasuki pemain-pemain dari Newcastle itu sendiri. Selain itu kayak West Ham dan juga Aston Villa, di sini kita lihat West Ham ini pertandingannya lawan Luton dan juga City. Makanya City menurut gue juga aset yang wajib kita punya gitu ya di game week 38, 3 pemain. Dan juga Aston Villa, kalau kalian lihat di sini Aston Villa lawannya Liverpool dan juga Crystal Palace, yang mana Liverpool nggak double game week, begitu juga sama Crystal Palace. Jadinya menurut gue secara fixture memang ada beberapa tim yang double game week di game week 37, tapi menurut gue ada kemungkinan juga pemain-pemain yang gak double game week ini malah mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada pemain double game week. Dan ini yang gue rasa kita harus awasi juga, kita harus hati-hati. Jangan gegabah, jangan terlalu mengambil transfer terlalu banyak kalau pemain tersebut malah menurut kalian punya potensi untuk dapat return lebih tinggi gitu daripada pemain double tersebut, dan ditambah minus lagi, jadinya nggak makin boncos gitu kan guys. Dan kalau balik lagi ke sini secara tim defense, City, Fulham dan juga Arsenal adalah 3 tim yang bisa dibilang paling bagus sekarang secara XGC dari 6 pertandingan terakhir. Dan ya menurut gue aset Arsenal, City menurut gue itu cheat code juga untuk clean sheet, walaupun City sering banget kepleset ya, 1 gol. Cuma menurut gue secara attacking return juga masih worth it banget, terutama untuk Guardiol yang mana gue akan gue bahas nantinya. Nah ini kalau data dari attacking, kalau kalian lihat di sini secara XG non penalty secara tim 6 pertandingan terakhir, di sini Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, Newcastle adalah 5 tim dengan XG terbagus, terutama XG non penalty ya. Jadi mereka ini dari 6 pertandingan terakhir sudah mencatatkan Liverpool hampir mendapatkan 14 XG atau expected goals di luar penalti. Jadi menurut gue secara data juga Liverpool ini gak bisa dianggap remeh, walaupun gak double game week dan pertandingannya mungkin gak gitu bagus guys. Tapi di sisi lain City, Arsenal, Chelsea dan juga Newcastle, 4 tim ini akan mendapatkan double game week, kecuali Arsenal City, Chelsea dan juga Newcastle akan dapat double game week, punya XG paling bagus dan juga lawannya bisa dibilang lumayan oke gitu ya. Chelsea, Newcastle dan juga Manchester City. Jadi menurut gue hampir wajib juga untuk punya minimal 2 atau 1 lah setidaknya pemain dari 3 tim tersebut. Kayak misalkan di City ada De Bruyne, Foden, Haaland. Di Arsenal Saka mungkin, dan juga sisanya agak sedikit terpencar ya guys, apakah Trossard dan juga Odegaard. Kemudian Chelsea menurut gue Palmer udah pasti, Madueke menurut gue bisa jadi diferensial banget, dan juga ada Nicholas Jackson yang bisa sekarang dibilang lagi mencapai atau bisa dibilang lagi on form banget nih guys sekarang Jackson ini. Dan terakhir Newcastle pastinya Isak dan juga Gordon, menurut gue 2 pemain yang bisa dibilang lumayan wajib untuk masuk ke dalam tim FPL kita. Dan menurut gue Callum Wilson juga bisa jadi diferensial banget untuk pemain Newcastle. Tapi untuk memastikan lagi, kita akan langsung aja lihat data dari masing-masing pemain. Oke guys, di sini gue ambil data seperti biasa
dari Fantasy Football Scout ya. Kalau kalian lihat di sini adalah data attacking return. Dan kalau gue masih maksud kalian nggak yakin gitu ya, karena gue tadi asal ngomong doang nggak punya data segala macam. Nah di sini gue akan langsung aja kasih lihat kalian semua data dari 6 pertandingan terakhir dan juga XG non penalti dari masing-masing pemain. Di sini gue udah urutin dari XG non penalti paling gede. Kalau kalian lihat di sini Isak, Palmer, Jackson. 3 pemain yang udah gue sebutin juga tadi, makanya ini menurut gue adalah 3 pemain yang wajib juga, walaupun Jackson seperti gue bilang juga mungkin udah beberapa orang punya 3 pemain Chelsea gitu ya, ada Petrovic, ada Gusto, ada Palmer. Tapi kalau kalian belum punya 3, menurut gue Nicholas Jackson ini oke banget, dan ini juga sempat gue bahas di konten IG Reels gue, pemain yang wajib kalian masukin dari Game Week 36 kemarin. Dan terbukti bahwa dari Game Week beberapa kemarin udah mendapatkan 1 gol, 2 gol bahkan, dan juga assist. Sehingga menurut gue di sini kalau kalian lihat secara data oke banget guys Nicholas Jackson ini. Jadi menurut gue sih gue nggak akan ragu kalau gue belum punya 3 pemain Chelsea dan masukin dia. Selain itu di bawahnya ada beberapa pemain yang bisa dibilang arguably akan mendapatkan poin yang agak sedikit turun gitu ya daripada XG di sini, akan karena pastinya kan XG juga berpengaruh dari pertandingan kemarin, dan pertandingan ke depan gue rasa XG non penalti dari masing-masing pemain ini akan sedikit menurun, seperti Alvarez, Mateta, McBurney, Muniz. Tapi kalau kalian di sini pastinya ada beberapa pemain yang menurut gue emang tetap pemain yang bagus terus perform well gitu di timnya masing-masing, kayak Haaland, Havertz menurut gue juga salah satu diferensial, Salah yang cetak 2 gol kemarin melawan Spurs, Foden juga pemain City ketiga menurut gue yang layak untuk kalian masukin, dan sisanya ya bisa dibilang gue rasa gue gak akan masukin pemain-pemain tersebut ya. Dan itu adalah kan pemain striker guys, maksudnya pemain midfielder dan juga forward. Kalau kalian lihat di sini gue akan sort untuk back aja gitu. Kalau kalian lihat back di sini pastinya Guardiol, White, Gusto, Porro ini masih mendominasi banget secara XG non penalti. Dan secara XGI juga gitu ya, secara goal involvement juga masih 4 pemain tersebut yang bisa dibilang paling tinggi untuk sekarang dari di sisi defender. Dan gue rasa sekarang metanya agak sedikit susah ya defender, karena banyak banget yang cedera segala macam. Dan menurut gue Guardiol ini bisa jadi salah satu opsi banget. Sering banget attacking return maupun assist maupun gol. Ben White juga menurut gue nonton pertandingan Arsenal 2 pertandingan terakhir, Ben White ini benar-benar bagus banget secara posisi, ideal banget. Dan Gusto yang udah balik dari cedera, jadi menurut gue ini bisa jadi pemain-pemain yang kalian ambil untuk defender kalian kalau kalian belum punya guys. Nah oke, udah membahas semuanya, sekarang saatnya gue membahas strategi transfer gue untuk Game Week 37 ini. Dan kayaknya udah agak kelamaan, jadi gue akan sedikit straightforward aja. Di sini tim gue guys, kapten gue gak akan main-main lagi. Gue udah Haaland terus sampai 2 tahun lagi juga gue akan Haaland terus guys. Dan di sini kalau kalian lihat, gue akan kepick tim lagi. Kalau kalian lihat di sini pemain gue ada banyak banget yang gak double game week, kayak Reguilon, Gabriel, Saka, Neto yang bisa dibilang mungkin gak main, Morris, dan juga Rico Lewis yang kayaknya ini gak akan main ya guys. Jadi gue rasa gue akan fokus dulu buang pemain-pemain gue yang gak akan bermain, siapa aja, kayak Rico Lewis, Morris sebenarnya bermain, cuma gue rasa gue agak sedikit ragu dengan poin dia, dan juga Neto guys. Jadi itu adalah 3 pemain yang gue rasa gue butuh buang sekarang. Dan kalau kalian lihat di sini tim gue pastinya belum punya Guardiol, kemungkinan besar Rico Lewis akan gue ganti dengan Guardiol. Neto gue akan ganti ke kiper manapun yang akan double game week ataupun enggak juga nggak apa-apa guys. Dan gue pastinya nunggu juga ya apakah Neto ini ada berita dia bakal main atau enggak, karena udah berapa game week dia nggak main untuk Bournemouth, digantiin dengan rekannya, gue lupa siapa namanya, tapi udah 3 game week dia gak bermain. Neto ini gue rasa udah kalah tempat. Morris walaupun sebenarnya bermain terus, cuma gue agak sedikit ragu ya dia akan nyetak gol lebih dari 2. Sisanya pastinya gue punya beberapa wishlist juga guys. Gordon gue belum punya. Kemudian siapa lagi ya, mungkin Højlund gue juga belum punya, walaupun debatable ya apakah Højlund itu aset yang bagus. Dan kayak di sini siapa lagi ya, Gusto gue punya sih, gue rasa Gusto akan bermain dengan oke. Sisanya ya gue rasa Nicholas Jackson gue nggak punya juga, mungkin gue nggak bisa ganti karena gue udah punya Petrovic ya guys. Jadi agak sedikit sulit kondisi saat ini, tapi prioritas gue pastinya adalah mengambil pemain yang karena gue bench boost ya, pemain yang nggak main gue akan gue buang demi mendapatkan pemain yang bermain, dan gue lebih mementingkan mereka dibandingkan pemain yang single game week kayak misalkan Rico Lewis, walaupun double game week cuma ya
ya nggak main juga sih gitu. Jadi gue akan buang dia tetap aja. Gabriel Saka menurut gue punya fixture yang masih decent banget. Jadi gue akan pertahanan kemungkinan. Jadi minusnya mungkin gue nggak akan punya Gordon, gue nggak akan punya beberapa pemain yang bisa bilang kayak Jackson juga yang lagi meta banget di Game Week 37. Jadi sekian video gue untuk Game Week 37. Kalian semua kalau punya pertanyaan langsung aja komen atau bahkan ke Twitter gue di @fplalam2 atau di Instagram juga bisa guys. Thank you semuanya. Good luck untuk Game Week 37 dan jangan kaptenin siapa lagi selain Haaland. Bye bye.